Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memulai dengan memuji Allah. Kita memulai dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini sangat dibutuhkan oleh kita, yang ini merupakan sarana agar kita istiqomah, sarana agar kita tetap di atas jalan yang lurus di saat fitnah yang luar biasa di dekat kita, di sekitar kita. Maka tidak ada yang menjadi sebab keselamatan setelah pertolongan Allah kecuali ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar ini. Allah mudahkan kita berkumpul di majelis yang mulia. Kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa ikhlas semata-mata untuk mempelajari, semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata untuk mencari kebenaran, untuk membela kebenaran, untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih pada kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, mafhumuha khasaisu ahliha, yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamid dan diberi pengantar oleh ulama besar, yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang beliau telah menelaah atau telah melihat apa yang ditulis oleh penulis kitab ini, dan beliau melihat sebagai tulisan yang bagus, yang bermanfaat, dan beliau mendoakan semoga Allah membalas kebaikan bagi penulisnya dan menasehati kepada kaum muslimin untuk bisa mengambil faedah dari kitab ini. Dan kita masih pada pembahasan dari atau tentang keistimewaan Ahlus Sunnah, keistimewaan orang yang berjalan di atas
jalan Ahlus Sunnah. Apa keistimewaan mereka? Apa karakteristik mereka? Ya. Yang itu tidak ada atau lemah pada orang-orang yang tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara karakteristik Ahli Sunnah wal Jamaah adalah ihtimam bi umuril muslimin, ya. Perhatian yang besar dari mereka terhadap urusan kaum muslimin. Ini mereka adalah orang-orang yang memikirkan keadaan kaum muslimin di saat sendirian, di saat tenang di malam hari. Dia berpikir bagaimana dirinya dalam kaitannya tentunya pertama dengan Allah, bagaimana dirinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mendekatkan diri kepada Allah, untuk kemudian dia introspeksi, untuk kemudian dia memperbaiki keadaannya. Dan termasuk yang dia pikirkan, termasuk yang dia renungkan adalah bagaimana dirinya dalam bermuamalah dengan kaum muslimin, dalam bergaul dengan kaum muslimin. Apakah telah menjadi orang-orang yang menjadi sebab kebaikan atau tidak? Memikirkan keadaan kaum muslimin yang ada di kampungnya, yang ada di desanya, yang ada di RT-nya. Dia merenungkan, dia memikirkan bagaimana supaya mereka menjadi orang-orang yang faham terhadap la ilaha illallah, bagaimana agar mereka menjadi orang-orang yang paham terhadap jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini menjadi hal yang direnungkan, yang dipikirkan. Ya. Bahkan juga mungkin kaum muslimin di tempat lain, kaum muslimin yang mungkin terkena musibah, apa yang bisa dia lakukan? Sehingga paling tidak dia akan berdoa, minimal dia akan berdoa untuk kebaikan kaum muslimin. Dia akan mengucapkan Allahumma aslih, ya, Allahumma aslih umural muslimin, ya Allah perbaikilah keadaan kaum muslimin. Atau Allahumma aslih ahwalal muslimin di kulli makan, Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan, ya Allah perbaikilah keadaan kaum muslimin di setiap tempat di mana mereka berada. Ini menjadi hal yang dipikirkan, direnungkan oleh seorang ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan dalam kitab ini al-ihtimam bi umuril muslimin, fa ahli sunnah wal jamaah aktsaru man yahtam bi umuril muslimin. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling besar, paling banyak perhatiannya kepada urusan kaum muslimin. Tentunya dalam urusan yang dia memang berkepentingan, yang dengannya akan menjadi sebab kebaikan. Adapun yang bukan kepentingannya, yang jika dia masuk ke dalam urusan tersebut malah membuat keadaan semakin tidak baik, maka tentunya di sisi ini dia tidak masuk, tidak turut campur, ya, karena bukan kepentingannya. Tapi dalam perkara-perkara yang itu menjadi kepentingannya, maka dia memiliki perhatian yang besar terhadapnya. Fahum yas'auna fi nusratihim, maka ahlu sunnah berusaha untuk bisa memenangkan kaum muslimin dari musuh-musuhnya. Wa ada hukukihim, wa adai hukukihim, dan ahlu sunnah berusaha untuk bisa menunaikan hak terhadap kaum muslimin. Apa yang hendaknya diterima oleh kaum muslimin, ya, maka dia tunaikan hak-haknya kaum muslimin.
Ya, kalaupun dia tidak bisa memberikan kemanfaatan, dia tidak bisa membantu, ya, maka paling tidak dia berdoa, dan paling tidak juga waqaful adza anhum, paling tidak dia menjaga diri jangan menyakiti kaum muslimin. Paling tidak dia menjaga diri untuk tidak mengganggu, tidak menyakiti kaum muslimin. Ya. Wa raf'i dzulmi alwaqi' alaihim. Ya. Dan ketika terjadi kezaliman, ya, maka dia membantu agar kezaliman itu tidak terus mengenai kaum muslimin. Ya. Dia membantu agar kezaliman itu tidak terjadi. Dia tidak membantu orang yang berbuat zalim. Dia tidak membantu orang yang berbuat zalim. Wa yusyarikunahum fi afrahahum, dan kaum muslimin senang dengan apa yang membuat senang kaum muslimin. Ahlus sunnah senang ketika saudara-saudara seiman itu senang dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kaum muslimin berbahagia dengan rahmat Allah, maka dia pun ikut berbahagia karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Dan ini semuanya adalah dalam rangka menjalankan atau mewujudkan apa yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 71. Dikatakan oleh penulis kitab ini, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Dan surat At-Taubah ayat 71 Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan orang yang beriman dari kalangan wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka aulia, saling mencintai terhadap sebagian yang lainnya. Saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya. Ini kaum muslimin yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Kaum muslimin, kaum muslimat adalah orang-orang yang saling mencintai di antara mereka. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah menjalankan sabda Nabi SAW, masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Permisalan kaum muslimin, permisalan kaum mukminin. Lihat bagaimana Nabi SAW membuat permisalan. Permisalan ini akan menggambarkan kepada kita semakin jelas bagaimana semestinya kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Bagaimana semestinya Ahlus Sunnah bersama dengan saudara-saudaranya yang seiman, bahwa mereka Ahlus Sunnah, mereka kaum muslimin, kaum mukminin, fi tawaddihim, dalam kecintaan mereka, saling cinta di antara mereka, wa tarahumihim, dalam kasih sayang di antara mereka, itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Lihat bagaimana kaum muslimin, ya, antara yang satu dengan yang lainnya yang begitu banyak jumlahnya, mereka itu seperti satu tubuh. Bagaimana itu maksudnya seperti satu tubuh? Idza ishtaka minhu 'udwun, jika ada bagian tubuh yang mengeluh karena sakit, maka ini akan menyebabkan, ya, bagian jasad yang lainnya pun akan merasakannya, akan membuat jasad itu menjadi panas, ya, suhunya naik, ya, panas karena ada yang sakit di bagian kepala, ada yang sakit di bagian tangan, ada yang sakit di bagian kaki, sehingga badannya pun menjadi panas. Wasahar, dan sulit tidur, menjadi begadang, ikut merasakan yang dirasakan oleh saudaranya sampai matanya tidak bisa tidur. Ini kalau orang terkena sakit, ya, bagian kaki atau tangan, kepala kadang membuat
mata tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat. Ini penggambaran yang luar biasa dari suri tauladan kita, dari utusan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bagaimana semestinya ahlu sunnah ya, dalam bermuamalah dengan saudara-saudara yang seiman. Ya, mereka ikut merasakan sedih ketika saudaranya mendapatkan musibah, apalagi kalau musibahnya musibah agama, tidak ngerti tauhid, tidak ngerti sholat, tidak ngerti taharah, tidak ngerti pakaian muslimah, bagaimana auratnya seorang wanita. Ini banyak kita kalau mau memikirkan keadaan kaum muslimin, kalau ibu-ibu memikirkan keadaan kaum muslimat, maka ibu-ibu akan dapatkan banyak perkara yang harus kita perbaiki, harus kita bergerak untuk kebaikan kaum muslimin dan kaum muslimat ya. Bagaimana semestinya seorang muslimah ya, dalam berakidah, bagaimana dalam memahami tauhid ya, bagaimana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana dalam pakaian mereka. Ini perlu dipikirkan untuk kemudian ikut berperan di sini. Ini umurul muslimin. Ini terkait dengan perkara kaum muslimin yang kita punya kepentingan di situ, punya kepentingan untuk bisa memperbaiki keadaan. Karena mereka terkena, bukan hanya terkena ketidaktahuan, bahkan kesalahpahaman ya, bahkan itu kesalahpahaman. Di antara kesalahpahamannya dianggap ketika membuka aurat dianggap itu lebih sesuai dengan kemajuan zaman ya. Nah, dianggap bahwa kemajuan seseorang, kemuliaan seseorang itu ada pada mengikuti mode yang ada, misalnya yang itu datangnya bukan dari Islam ya. Sehingga kemudian yang memakai pakaian yang menutup aurat ya, dianggapnya orang yang tidak maju, dianggapnya orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Padahal orang yang mengikuti agama Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang mulia, orang yang maju. Tapi tentu ini tidak disukai oleh musuh-musuh Islam, syaitan dan bala tentaranya ya, tidak menginginkan kaum muslimin untuk mendapatkan kehidupan yang mulia ya. Tidak menginginkan agar para wanita menutup auratnya. Nah, dan ini ada banyak di sekitar kita, banyak di sekitar kita kesalahpahaman ya, terhadap menjalankan agama Allah dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ya, sehingga ini menjadi hal yang merupakan bagian dari umuril muslimin, bagian dari perkara yang hendaknya kita punya perhatian terhadapnya ya.
tidak membiarkan orang-orang di atas kesalahan, tidak membiarkan orang-orang di atas kesyirikan, tidak membiarkan orang-orang di atas kesalahpahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menghilangkan kesalahpahaman mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa misalnya terkait dengan menutup aurat misalnya, ya, bahwa menutup aurat itulah yang merupakan kemuliaan bagi wanita, yang merupakan kebahagiaan bagi para wanita, bahwa Islam datang untuk memuliakan para wanita. Lihat bagaimana para wanita di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah para wanita itu tidak ada nilainya, bahkan mereka mengubur hidup-hidup ketika memiliki anak perempuan. Maka datanglah Islam yang memuliakan para wanita dengan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian mereka menutup auratnya, sehingga mereka kemudian ketika beriman maka mereka sama dengan kaum muslimin yang laki-laki, sama dengan keimanannya, maka mereka kedudukannya sama. Ya. Tidak dibedakan antara syariat laki-laki dan wanita kecuali dalam hal-hal yang tertentu saja. Pada asalnya semuanya sama. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan dia beriman, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sama, balasannya sama, ya. Maka tidak dibedakan balasannya antara laki-laki dan perempuan jika mereka beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian Islam datang dengan membawa ajaran hijab bagi para wanita, ya. Dimulai dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan kepada istrinya, ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik, ya wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu, kepada anak-anak kamu, kemudian setelah itu wanisail mu'minin, dan kepada wanita-wanita orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu memakai hijab, menutup aurat, ya, tubuh mereka. Nah, bahkan tidak diperbolehkan untuk berduaan lelaki dengan perempuan, kemudian tidak keluar kecuali dengan menutup auratnya tanpa berhias. Allah mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah para wanita itu berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah, ya. Ketika safar juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak safar tanpa mahram, ya. Dan ini semuanya adalah bagian dari kemuliaan para wanita di dalam Islam. Allah ingin memuliakan para wanita. Maksudnya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti ini, ya, tidak diketahui oleh banyak yang ada di sekitar kita, ya.
banyak tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini, banyak bahkan tidak mengetahui akidah, bahkan tidak mengetahui ibadah yang benar. Maka ini menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh ahlus sunnah. Seorang ahlus sunnah dia memiliki perhatian terhadap keadaan kaum muslimin dalam rangka menjalankan tadi bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh yang jika satunya terkena sakit akan dirasakan oleh yang lainnya. Ketika kita melihat keadaan kaum muslimin tidak mengerti agama Allah, tidak mengetahui akidah yang benar, tidak mengetahui tentang hijab, ya, maka kita bersedih. Kenapa? Karena mereka terancam dengan api neraka. Mereka terancam dengan api neraka. Padahal jika mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka mereka sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita jika mereka sholat 5 waktu, jika mereka puasa Ramadan, jika mereka menjaga rasa malunya, jika mereka taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada mereka, udkhulil jannah min ayyi ababil jannati syi'ti. Silahkan kamu masuk ke surga lewat pintu mana yang kamu inginkan. Ini keadaan yang semestinya ada pada para wanita, di samping juga pada kaum muslimin. Kita berusaha agar mereka menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedang tertipu oleh syaitan. Ya, maka tidak membiarkan keadaan mereka terus di atas akidah yang salah, tidak membiarkan keadaan mereka di atas ibadah yang tidak ada tuntunannya, tidak membiarkan mereka berada di atas kebatilan. Ya, ini salah satu hal yang dipikirkan oleh ahlus sunnah. Ini karakteristik ahlus sunnah, keistimewaan ahlus sunnah, memikirkan keadaan kaum muslimin, memikirkan keadaan kaum muslimat, supaya mereka itu menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, supaya mereka menjadi orang-orang yang betul-betul benar dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya ini perlu ada ta'awun, tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan harus ada. Ya. Ini dipikirkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ini bagian dari karakteristik ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mereka menjadi orang yang paling bermanfaat, ya, bagi orang lain. Ya. Meskipun ada juga hadis yang tidak sahih tapi tersebar. Ada hadis yang tidak sahih tapi tersebar. Dia ini didhaifkan oleh sebagian para ulama, adalah man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan keadaan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk dari mereka, bukan termasuk dari kaum muslimin. Ini hadis ini cukup, ya, terkenal, tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, sehingga tidak kita jadikan sebagai inti atau tidak jadikan sebagai pokok dalil, sebagai pokok sumber pembahasan kita. Tetapi sumber pembahasan kita diambilkan dari tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita bacakan, bagaimana Nabi mempermisalkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya, seperti satu jasad. Itu yang menjadi patokan. Itu yang menjadi patokan pembahasan kita. Ya. Meskipun dari sisi makna benar, ya, barang siapa yang tidak memperhatikan kaum muslimin, tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk dari mereka. Itu benar. Secara makna, iya. Bagaimana akan dikatakan satu jasad, satu tubuh,
jika tidak memperhatikan saudaranya yang seiman, yang tidak memahami agama Allah, yang tidak ngerti agama Allah, tidak tahu bagaimana cara sholat, tidak tahu bagaimana cara berwudu, tidak tahu bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana yang seperti ini, ketika dibiarkan maka dia berarti tidak memperhatikan keadaan kaum muslimin. Ini bukan ahlus sunnah yang seperti itu, tidak memiliki karakteristik ahlus sunnah, maksudnya tidak memiliki karakteristik ahlus sunnah yang menjalankan sabda Nabi SAW bahwa seorang muslim seperti satu tubuh dengan muslim yang lainnya. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i. Kemudian juga yang terakhir disebutkan di sini oleh penulis kitab ini bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Seperti bangunan yang saling menguatkan. Jadi dalam hal kebaikan mereka ta'awun, tapi dalam hal kejelekan maka mereka tidak saling membantu dalam kejelekan. Tidak akan menolong, apalagi berbuat kesyirikan. Tidak akan menolong saudaranya yang berbuat kesyirikan. Tidak akan menolong saudaranya berbuat kebid'ahan. Tapi dalam kebaikan mereka saling bantu membantu, saling tolong menolong, sehingga betul-betul cinta yang ada di antara mereka adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang akan menjadi sebab seorang merasakan lezatnya iman. Seorang akan merasakan lezatnya iman ketika kecintaan seorang kepada saudaranya yang seiman karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Semata-mata karena dia adalah orang yang beriman, maka saya mencintai dia, sehingga saya tidak biarkan dia dalam kesesatan, saya tidak akan membantu dia di dalam kesalahan, tapi dalam kebaikan saya membantunya. Nah, ini termasuk perhatian dengan perkara kaum muslimin adalah adanya saling menasehati, adanya saling mengingatkan, tidak membiarkan anaknya tidak sholat, tidak membiarkan cucunya tidak sholat, tidak membiarkan tetangganya dalam keadaan tidak mengetahui agamanya, tidak mengetahui Islam. Maka dia berusaha bagaimana supaya mereka tahu bagaimana caranya agar mereka ngerti akidah yang benar. Ada upaya-upaya tersebut. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia akan merubah dengan tangannya. Ini namanya apa? Perhatian terhadap perkara kaum muslimin, ya. Termasuk juga dalam kaitannya dengan perhatian seorang muslim, ya, dengan muslim yang lainnya adalah mendoakan, ya, paling tidak mendoakan. Nah, mendoakan saudara-saudaranya agar menjadi semakin baik keadaannya, semakin baik agamanya, semakin baik dunianya, semakin baik, ya, urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan-urusan dari saudaranya. Nah, dan ketika sakit, maka perhatian seorang ahli sunnah terhadap saudaranya adalah dengan menjenguknya, ya, dengan menjenguknya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah menyatakan, ini dalam sebuah hadis, Allah menyatakan pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat Allah akan mengatakan, menegur orang-orang yang tidak menengok saudaranya yang sakit. Allah mengatakan, ya ibna Adam maridtu, wahai anak Adam, aku sakit, walam ta'udni, tapi kamu tidak menjengukku. Aku sakit tapi kamu tidak menjengukku.
Maka ya Allah kemudian ditanya, ya Rabb, kaifa a'uduk? Bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Bagaimana mungkin aku menjengukmu? Apa maksudnya? Allah mengatakan, ya, amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Maksudnya, apakah kamu tidak tahu kalau hambaku yang muslim, yang beriman, saudara kalian yang seiman sakit dan kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu ya, bahwa aku bersamanya ketika dia sakit? Apakah kamu tidak tahu jika engkau menjenguknya maka engkau akan mendapati aku ada di sisinya? Ini Allah bersama dengan orang yang sakit. Makanya ketika menjenguk orang yang sakit dan kemudian kita mendoakan dengan ikhlas, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doa kita. Ya, begitu pula Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, kelanjutan dari hadis ini, ama alimta ya ibn Adam istad'amtuka falam tut'imni, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi. Bagaimana maknanya? Wahai manusia, apakah kamu tidak tahu ya, wahai manusia, aku minta makan kepadamu, tapi kamu tidak mau ngasih makan kepadaku. Maka dikatakan kepada Allah, ya Rabb, kaifa ut'imuk? Ya Rabb, bagaimana mungkin aku memberi makan kepadamu ya Rabb? Bagaimana mungkin aku memberi makan engkau? Wa anta rabbul alamin, engkau adalah Rabb seluruh alam semesta. Maka Allah mengatakan, ama alimta annahu istat'amaka abdi fulan falam tut'imhu? Bukankah hambaku fulan meminta makan kepadamu? Hambaku fulan yang beriman, hambaku fulan yang dia itu muslimah, dalam keadaan membutuhkan makan, meminta kepadamu tapi kamu tidak memberikannya. Ama alimta anaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi? Tidakkah engkau tahu jika engkau memberi makan kepadanya maka engkau akan dapati aku ada di sisinya. Nah, ini bagian dari perhatian juga terhadap perkara kaum muslimin ya. Di samping perhatian terhadap urusan agama mereka, perhatian terhadap urusan agama mereka, juga perhatian terhadap urusan dunia. Bahkan setelah mereka meninggal dunia, kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW setelah mendapati ada orang yang diadab di kuburnya. Ketika mendapati Nabi melewati kuburan, kemudian Nabi mendapatkan berita dari Allah bahwa orang yang dikubur ini disiksa di kuburnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi membelah pelepah korma ya, dibelah menjadi dua, kemudian letakkan yang satunya di kuburan yang satunya ditancapkan di kuburan yang satunya lagi. Nah, ya. Untuk apa beliau melakukan itu? Ya. Untuk agar meringankan siksa kuburnya. Dia berharap agar siksa kuburnya diringankan. Nah, ini perhatian sampai ketika mereka sudah meninggal dunia. Maka kita pun tidak lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang seiman, karena cinta kita kepada mereka adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kesimpulannya adalah orang-orang yang sangat perhatian ya, terhadap perkara kaum muslimin, urusan kaum muslimin, sehingga dipikirkan dalam ketika sendirian, ketika di malam hari dia merenungkan apa yang harusnya aku lakukan terhadap keluargaku, terhadap anak-anakku, terhadap cucu-cucuku, terhadap
masyarakatku, dia memikirkan untuk menjadi orang yang menjadi sebab kebaikan bagi kaum muslimin. Ini salah satu dari karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam bishawab. Barangkali ini ya yang bisa kita sampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan apa? Bagaimana tips biar bisa ridho dengan apa yang Allah takdirkan, bahwa itu pasti yang terbaik buat hambanya, dan bagaimana seorang muslim menyikapi setiap ujian dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Nah, yang menjadi sebab orang itu akan sabar, akan ridho ya, ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendapatkan musibah barangkali ya, mendapatkan ketentuan. Alhamdulillah dijawab oleh para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa yang pertama supaya kita ridho adalah kita mengingat balasan bagi orang yang ridho, balasan bagi orang yang sabar. Ya, ini yang pertama. Kalau kita ingat balasannya, bahwa orang yang sabar itu mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah, orang yang ridho mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah, maka ini akan jadi sebab kita bisa terus menerima dan sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang kedua apa, Ibu? Yang kedua ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim juga maknanya kurang lebih agar seseorang itu mengingat bahwa musibah-musibah itu diantara hikmahnya adalah untuk menghapus dosa. Musibah-musibah itu untuk menghapus dosa. Maka apakah tidak senang ketika dosanya dihapus? Apakah tidak senang ketika dosanya dihapus? Ya. Maka ini juga salah satu sebab yang membuat seorang bisa ridho ketika dia mengetahui bahwa ternyata musibah itu ada hikmahnya untuk menghapus dosa. Bahkan ada seorang salaf ya, itu Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan dari beliau bahwa beliau mengatakan, seandainya saya matinya itu ketika sakaratul maut itu mendapatkan sesuatu yang berat, ketika mendapati sakaratul maut saya mendapatkan sakit yang luar biasa, maka saya memohon kepada Allah agar jangan diringankan. Saya memohon kepada Allah agar jangan diringankan sakaratul maut saya. Kalau memang Allah telah menetapkan beliau mendapati sakaratul maut yang berat, maka beliau mengatakan saya tidak minta diringankan. Kenapa? Kata beliau, karena itulah saat terakhir sebagai penghapus dosanya, kesempatan terakhir. Karena kalau sudah mati, sudah nggak ada kesempatan lagi untuk dihapus dosanya. Maka seandainya memang harus mendapatkan berat saat sakaratul maut, maka tidak minta diringankan, karena itu saat yang terakhir akan dihapus dosanya. Jadi dengan meyakini bahwa musibah itu menghapus dosa, ini akan meringankan beban dia atau akan membuat dia menjadi ridho kepada Allah. Ya. Kemudian juga sebab yang lainnya adalah, atau tips yang lainnya adalah, dia harus mengingat bahwa ini semuanya sudah ditulis. Semuanya sudah ditulis oleh Allah bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ini sudah menjadi sesuatu yang tidak akan bisa dirubah. Allah tidak akan pernah
merubah apa sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya. Ini sesuatu yang telah ditulis dan telah diangkat penanya. Ya. Ini juga akan membuat kita menjadi ridho. Ya. Kemudian juga perlu juga dia mengingat bahwa musibah-musibah itu di antara sebab seorang terkena musibah adalah karena sebab dosanya. Karena sebab dosanya. Maka ini adalah peringatan untuk dia bertaubat kepada Allah. Dan betapa butuhnya kita diberi peringatan untuk taubat. Karena kalau kita bertaubat, maka seperti orang yang tidak punya dosa. Apalagi kita juga harus meyakini ya bahwa Allah telah menetapkan ini sebagai ketentuan untuk dia. Ya. Maka ini menjadi pilihan yang Allah telah pilihkan untuk orang itu. Sebagaimana dikatakan dalam pertanyaan ini juga, bahwa itu adalah yang terbaik bagi hambanya. Allah telah memilih untuk hambanya yang terbaik. Nah, yang terkadang bagi kita itu tidak baik, tapi bagi Allah justru itu yang terbaik. Allah menyatakan asa dimana wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau atau kalian membenci sesuatu padahal itu baik, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu tidak baik buat kalian. Ya. Makanya di antara doanya bagaimana, Ibu-ibu? Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini doanya. Ya Allah, aku mohon kebaikan ya, segera atau yang akan datang. Aku minta kebaikannya Allah yang engkau tahu dan yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Kebaikan yang aku tahu maupun kebaikan yang aku tidak tahu ya, yang tahu hanya Allah. Maka aku serahkan kepada engkau ya Allah. Aku minta kebaikan, mana yang lebih baik buat saya sesungguhnya ya Allah. Bisa jadi yang baik buat saya adalah ketika saya tidak mendapatkan harta hari ini. Bisa jadi yang baik buat saya adalah ketika saya mendapatkan harta hari ini, atau ketika tidak mendapatkan harta. Engkau yang tahu ya Allah. Maka kita serahkan ya Allah, aku minta kebaikan yang segera atau yang akan datang, baik yang aku tahu ataupun yang aku tidak tahu ya. Ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi musibah itu menjadi sebab kebaikan, bisa jadi nikmat itu menjadi sebab tidak baik ketika dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iya. Apalagi? Ya, yang terakhir barangkali adalah seorang hendaknya ingat ya bahwa dengan musibah ini bisa jadi ini menjadi obat. Bisa jadi ini menjadi obat. Sehingga kemudian dia sembuh dari sembuh dari dosa yang biasa dia lakukan ya. Sehingga kalau misalnya dengan musibah ini terus dia mati, maka dia matinya sudah bertaubat. Kalau dengan musibah ini dia terus mati, maka matinya setelah bertaubat. Maka musibah ini bisa jadi obat. Musibah ini bisa menjadi obat bagi orang yang terkena ya musibah tersebut. Itu kurang lebih ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab-kitab beliau ya. Dalam kitab-kitab beliau disebutkan
ada tips agar orang itu bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hendaknya dia senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Sabar dan syukur ini kunci kebahagiaan, ya. Sabar dan syukur itu kunci kebahagiaan, ya. Ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar, itu kunci kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan karena nikmat, kebahagiaan itu bukan karena nikmat, dan kesedihan itu juga bukan karena musibah. Tetapi kebahagiaan itu ketika dapat nikmat dia bersyukur. Jadi syukur itulah yang membuat dia bahagia, bukan nikmatnya. Dan sabar itu yang membuat dia bahagia, bukan musibah itu yang membuat dia sedih. Tidak, musibah itu tidak akan membuat sedih bagi orang yang bersabar, tapi akan membuat bahagia bagi orang yang bersabar. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.